Kita gigit. 1, 2, 3 gigit. Habis itu Mas, habis itu. Lalu setelah digigit, Masnya ngapain? Nonton ambiar, geger. Lagi ambiar, geger. Cowok, Geger. ada cowok ganteng, udah gitu dia, wah skillnya luar biasa. Ini Actingnya, duda lagi. punya istri, punya anak, nggak semuanya duda bintang tamu kita, Wi. Harusnya sekali-kali kita episode yang menampilkan Duda semua bintang tamunya gitu duda. ya. Duda. Benar. Nanti gender semua. Udah pernah tahu. Udah pernah. Ya udah duda yang belum pernah. Udah. Kapan? Udah kan. Kok nggak ada gue? Izin Anda berarti waktu itu. Ini ganteng, aktingnya jago, saking jagonya akting dia sekarang buka kelas. Kelas apa? Menjahit kelas akting dong. Aku kalau kelas menjahit kenapa nggak juga gue? Langsung aja kita panggil Franz Nicholas. Apa kabar Bapak Guru? Ya Bapak Guru silakan. Hai. Ini jago acting nih. Aduh, masih belajar. Kamu harus belajar juga sama teman kami Karen Delano. Dia tuh jago acting juga. Bang. Selama hampir 6 tahun pagi-pagi ambiar. Ya dia berakting. Aslinya kan, ya. Franz Nicholas kami ucapkan terima kasih. Sukses jadi aktor tanah air. Nah, sekarang mulai berbagi skillnya lewat kelas acting. Bentar lagi kita belajar ya, tapi kita lihat dulu. Ini kelas actingnya Franz Nicholas. Dari aktor terus sekarang punya kelas acting. Itu tuh karena memang kamu mempelajari ada ilmunya, ilmu sudah jelas ya. Karena kan kalaupun misalnya tidak sekolah pun learning by doing. Tapi kalau kamu sendiri kelas actingnya memang ada silabusnya, ada ilmu yang bisa kamu bagikan. Gimana ceritanya kamu bisa buka kelas acting? Betul, awalnya memang learning by doing. Dulu syuting dulu, terus belajar dari yang senior-senior. Terus setelah beberapa lama akhirnya ngambil kelas acting, termasuk sama Adit juga, sama Amar juga sempat di kelasnya Ko Ferdi Sulaiman. Terus 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, belajar dari guru acting di Filipina. Dia lulusan Amerika. Kami hybrid belajarnya, jadi dia melalui Zoom, kami onsite di Jakarta. Oh, berapa lama proses belajar kamu dengan guru acting dari Filipina itu? 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan itu seminggu 2 kali apa seminggu sekali? Seminggu sekali, tapi karena keterampilan ya, jadi Praktek lah ya. praktek selama seminggu tuh kami latihan. Oke, bukalah kelas acting di Jakarta. Jakarta. Antusiasnya seperti apa kelas acting Franz Nicholas itu? Antusiasmenya yang menarik, yang pengen belajar acting tuh nggak cuma aktor aja, tapi juga orang-orang yang pengen belajar komunikasi secara efektif, secara asertif ya. Apalagi kan kalau misalnya acting tuh yang kita sasar tuh acting yang jujur. Jujur, Natural. betul. Yang paling gampang indikasinya adalah kalau misalnya kita emosinya jujur, kita benar-benar merasakan emosinya. Dan karena kita benar-benar merasakan, penonton yang lihat juga bisa merasakan juga. Oke. Nah, kenapa anak kecil lebih jujur aktingnya? Ya karena mereka belum punya banyak filter. Karena kalau misalnya mereka dibikinin makanan gitu ya, enak nggak? Kalau misalnya nggak enak ya akan bilang nggak. Sementara kita kalau misalnya... Berarti anak-anak sekarang itu termasuk yang menurut Mas Franz filternya nggak ada? Kalau anak kecil nggak banyak pakai filter, tapi kalau misalnya dewasa ABG kan banyak sekali sekarang sinetron ABG. kayaknya kalau semakin dewasa makin banyak filter karena pengen diterima. Kita punya tendensi ingin diterima. Jadi kalau misalnya ditanya diundang ke acara misalnya gimana acaranya? Bagus. Walaupun gak bagus, bagus gitu. Iya. Franz, tapi menjadi aktor dan menjadi mentor buat acting itu kan 2 hal yang berbeda ya. Betul. Kesulitannya tuh apa ketika harus menjadi seorang mentor? Karena aktor belum tentu bisa ngajarin acting kan? Betul. Kesulitannya apa? Yang ngajarin acting juga belum tentu bisa acting sebenarnya. Yang paling penting menurutku adalah orang tuh nggak akan peduli apa yang kita tahu kalau misalnya dia nggak tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka.
Jadi fokusnya tuh harus di muridnya bukan di gurunya mesti. Oke, Tapi kalau kayak usia aku gitu masih bisa nggak belajar acting? Bisa banget. 45. Bisa banget. Lu mau acting apa? Kira-kira kalau lu udah berhasil belajar acting bagus. Ya apa kek main film horor kek gitu kan? Lu jadi preman gitu Kak, lu jadi preman. Atau jadi preman gitu tiba-tiba Kagak, jadi jangan kalau preman iya kan? kasihan Mas Fran harus Maksudnya- berapa SKS ngajarinnya. Enggak, tapi kan seru banget gitu kan daripada ngapa-ngapain ya. Lu horor gue belajar setuju. acting. Hantu wig pirang. Sekarang bukan pirang lagi, abu-abu. Ya, gue cocok kalau lu horor komedi Karen. Ya bisa aja. Horor Friends, komedi. merasa berhasil Karena lu itu nggak ketika anak didik kamu seperti apa? Romantis gitu. Di saat mereka bertumbuh. Nggak kepegang. Bertumbuh gimana? Dan kamu kan bisa melihat ya pertumbuhannya. Betul. Bertumbuh saat mereka berani jujur dengan reaksinya. Dengan apa? Contoh misalnya seringkali ada orang yang tidak berani untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Jadi contoh misalnya kalau misalnya kelihatannya sedih tapi dia nggak mau mau ngaku sedih. karena seringkali kalau cowok tuh nggak boleh nangis kan dulu. Iya. Stigmanya ya. Betul. Jadi di saat merasakan emosi itu ditekan. Jadi Yang jujur intinya dalam acting itu dia jadi surprise emotion. Jadi untuk merasakan sedih tuh perlu usaha lebih gitu. Oke, tapi pernah merasa gagal juga nggak ketika sedang mengajari acting? Pernah. Momennya tuh kayak apa momennya? Momennya kalau misalnya apa yang coba dibagikan tuh mereka nggak bisa mempraktekannya. Kayak apa yang salah ya? Gimana cara Ya kayak aku sama Kak Karen itu loh kan. Kak Karen jadi preman kan juga bisa-bisa kan. Tetap aja. Tetap aja apa? Tetap aja gitu. Susah. Ya kamu jangan minta dia jadi preman. Jadi apa? Kasir salon. Baru cocok. Nggak kemana-mana ya salon wig. Itu mulu kreatif udah 6 tahun. Oh, gak ada yang lain. Kalau nggak bibir, rambut, salon, hantu salon itu. Ya udah ganti deh. Heran gue. Ya udah Itu lagi ganti acting. deh. Tahun Tuh lagi dulu acting tuh dia. Iya. Bagus kan actingnya? Bagus. Bagaimana pendapat Anda tentang acting sahabat kami ini? Bagus banget menghibur. Emosinya keluar ya. Udah jadi tukang gendang deh. Marah-marah mulu. Oke. Totalitas dalam berakting. Franz Nicholas alami cedera pada saat syuting. Heran gue, Pepe ngondek udah begini gue dari awal. Oh. Itu enggak itu acting. Nggak ada itu yang ngomong. Acting. Makanya kita bilang Malum kalau udah tua emang baperan lah. iya. Nggak ada yang ngomong deh. Dia itu kalau dapat Udah begini piala, rambut gua, terjambul, terponi. lu udah cocok, dapat penghargaan, Oke. dapat piala, udah paling cocok. Oke kita kembali Ya. lagi ke Mas. Oh dia udah 6 tahun. Mas Fran. Ke Mas Fran. Iya, silakan, Mbak. Lalu. Mas Franz terus gimana? Ya, tadi itu katanya ada mengalami apa tadi? Cedera. Cedera. Maksudnya dicedera dalam berakting ada ketika latihan? Pas syuting waktu itu. Oh pas syuting. Dulu Siapa kan- itu? dulu- Mas atau muridnya? Aku. Oh, Oke. Dulu waktu masih muda kan lumayan terlalu berani ya. Siapa yang masih muda? Emang sekarang udah tua enggak kan? Lumayan. Masih kelihatan Usia muda berapa, kok. Franz? Kenapa? Usia berapa memang? Sekarang 42. 42 tahun. Ya, Kamu nggak sama jauh kan? beda. 42 juga kan? Nggak jauh Saya beda kok. 46 tahun ini memang. Waktu itu adegannya apa? Memang. Waktu itu adegannya jadi nangkep ular. Ularnya kami bawa kan. Nangkep ular, kemudian Digigit. Bener. digigit. Digigit. Oke, kita akan praktekkan. Oke, Tapi ratu- oke Ren. Ayo. Kita praktekkan. Bentar, hei. Memang. Yang jadi sebentar. Yuk buruan. Yang jadi ularnya siapa? Gigit siapa? Yang jadi ularnya Gue. Aditya. Yang nangkap Karen. Oh gitu. Aditya jadi ular. Enggak, mohon maaf, saya koreksi boleh nggak? Dia cocoknya dia hewan yang melata. Silakan jadi ular. Ayo dong main. Apa tuh? Main gak sih? Silakan. Silakan. Iya, Mbak. Ayo Wi, ayo Dewi. Orang ini belum Ayo, kita dipraktekkan. Ini kita mau lihat aktingnya ya. Apa? Ceritanya, kamu ketemu sama siluman ular. Waduh. Oke. Ya, aku siluman ular putih, siluman ular hijau. Ciao. Ya. Ya. Kamu harus berusaha Kenapa lagunya begini?
gitu. Kan ular kan gue gini-gini ceritanya. Lagi. Ayo mulai 1, 2, 3. Kamera rolling and action. Wah, Dengar, gini, pendekar ular bukan tari ular. Bukan tari ular. kalau kayak gini mah mesti disawer ya. Kalau pendekar gimana? Jangan banyak nuntut dong. Bagus aktingnya. Fokus. Mas, habis itu digigit ularnya. Digigit, Kemana? digigit 2, jadi di. Oh kita ngegigit ya? Kita gigit. Dua. Kita gigit dia. Berarti ada yang gigit tangan, ada yang gigit kaki. Kalau gigit kaki, gue gigit tangan. Di sini Mas Adit karena digigit, Mas Frans karena digigit ular, mau nampol, mau gigit silakan ya, mau tonjok ularnya silakan. Sudah ya kita masuk gigit ya. Kita gigit. 1, 2, 3 gigit. Habis itu Mas, habis itu Lalu setelah digigit masih ngapain? Nah karena Gigit balik gak? Kan, beracunnya bereaksi atau masih tunggu dulu? ularnya ular piton, jadi nggak beracun. Ular jadi- piton, tapi kan ngegigitnya merusak. melilit. Oh kita ngelilit. Kita ngelilit keleng. Kita ngelilit. Ya kan lilit. Ini kan kita ngelilit. Udah. Kan katanya ngelilit. Apa-apa. Memang terlalu mendalami teman kita ini ya. Silakan bawa duduk, Frans. Mas silakan duduk lagi Mas, silakan. Kalau kayak begitu tuh ya akhirnya jalan keluarnya seperti apa? Kalau dililit gitu kan Biasanya diambil dari buntutnya. Oh, dari buntut. Iya. Bu, adegan dong. Kita belum ditarik buntut kita. Harusnya tadi pas lagi ngelilit begitu datang Adit ini yang pengencer dahak. Hei, pawang. ya pengecer. Bawang Mas, pengencer, namanya pengencer ya. Pawang. Bawang ular datang Adit. Kenapa jadi pengencer lu? Terus bawang ularnya ngeredain kita. Tapi ularnya malah matok bawangnya. Jadi kita mantok Adit. Baru kali ini kan berapa lama pengencer. recovery itu Mas? Satu tangan. Ya. Ya. Tangan tuh sebulan kalau nggak salah. Kaki Oh barengan. barengan. Jadi waktu digigit pertama tangan, berarti nggak bisa syuting langsung ya, dua-duanya. istirahat sehari sih, besoknya syuting kan Sehari? di daerah. Iya. Masa sama ular sah? Namanya butuh uang. Karena syuting di daerah. Udah meriang jadi- kali, jadi Mas. Cuma dijahit gitu, terus besoknya syuting. Dijahit. Iya. Sampai Gak dijahit. meriang Mas. Namanya profesional. Dia mau Betul. jadwalnya luar biasa padat ya. Aku mah pasti akan meriang dak. Jadwalnya- Merindukan kasih sayang. Jadwalnya saking padatnya juga pernah mengalami Iya. sakit katanya. Iya. Ya. Kelelahan karena jadwal yang padat, Frans Nicholas alami sakit serius hingga harus dirawat berkali-kali. Jadi Sakit pernah apa, sakit Mas? apa Mas? Dulu batu empedu waktu itu. Jadi gaya hidup juga sih, kolesterol. Oh, Batu umpan. Kolesterol. segala dimakan Badan ya Mas. sebagus ini. Kolesterol dari kecil. Makanya kan nggak dijaga kayaknya. Jadi Biar badan bagus juga ada kolesterolnya ya. bisa jadi, karena seringkali lemaknya walaupun nggak kelihatan tuh ngehimpit organ dalam. Mas Frans tuh sispek ya? Enggak. Enggak. Oh. Kan Nggak, nggak usah pemirsa, dipancing, soalnya King. sebentar. Nggak usah dipancing, King. Begini ya. Anda tuh sudah 6 tahun di sini. Anda nanya six pack. Anda belum pernah nanya tukang gendang six pack apa enggak? Kalau tukang gendang itu lebih ke kering. Mas, batu empedunya sembuh nggak sekarang? Udah masih ada? Jadi diambil, kantong empedunya diambil. Kantong empedunya diambil. Iya, heeh. Jadi mungkin ada orang yang ada batu empedu tapi mungkin nggak sakit karena dia nggak menyumbat salurannya. Kantong empedunya diambil, ada kantong semar. Itu tanaman. Tanaman. Iya, iya benar. Terus sekarang pengobatannya atau apa do's and don'ts-nya nggak boleh dilakukan apa? Yang harus dihindari itu apa? Kita lagi Ya pertama ya makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Lu udah tahu kalau kolesterol ya berarti makanan. Ya kali ada apa lagi yang nggak boleh dilakukan? Katanya kalau misalnya kita begadang, kolesterol tuh otomatis naik. Betul. Karena mungkin kan kalau sinetron atau film kan begadang terus ya syutingnya ya. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang ada,
yang aku dengar nggak tahu nih kalian para pemain sinetron ya. Sekarang itu ada peraturan kalau dulu kan sinetron bisa sampai pagi sampai subuh. Kalau sekarang tuh sudah ada peraturan maksimal sampai jam segini harus stop. Betul nggak sih? Sebenarnya dari dulu ada peraturan, tergantung artisnya aja memberikan Betul. peraturannya sama pihak PH-nya. Tadi kamu bilang kita pemain sinetron, mohon maaf kita berdua pemain lenong. Sampai jam berapa sekarang itu ada batasnya? Kalau sekarang jam 12 ya? Jam 12 malam. harus Maksimal. sudah selesai. Iyalah. Biasanya kalau senior atau artis yang sudah namanya besar, biasanya kan mereka suka punya ini ya. Nggak mau sampai jam segini, harusnya jam segini. Biasanya yang sampai subuh sampai itu tuh biasanya yang baru-baru ya. Ya kayak Kak Karen Delano tuh sampai pagi. Iya, Karen dia nggak mau, dia paling malam jam 7. Artis ya. Iya, gitu kan Karen lu punya aturan gitu kan manajemen. Oh enggak. Jam 7 ya. Datang jam 6, jam 7 harus selesai. Ya, karena cuma satu scene doang, adegannya cuma begini doang. Bo. Udah begini udah doang selesai. adegannya. Silakan pulang kata gitu. Ya udah selesai. Tapi bayarannya Alhamdulillah rezeki. Ya. Yap. Oke, Bayarannya gila. Frans kita mau kasih lihat juga ini dia cara Frans untuk biaya pengobatan kemarin ini yang sempat harus dia lewati akibat kolesterolnya. Sempat kebingungan mencari biaya pengobatan. Frans Nicholas ungkap dirinya dapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oh iya Mas, maksudnya Maksudnya gimana, Mas? Bantuan dari berbagai pihak itu apa donasi, open donasi atau gimana? Enggak sih dari teman-teman. Oh bukan open donasi? Bukan. Kayak lu Kak Karen, lu mau operasi aja open donasi. Mas Frans, maksudnya kenapa gitu sampai teman-teman bantu? Kenapa emang? Jadi dulu ada asuransi. Ya, Terus kan kerjaan kita kan naik turun. betul freelance gitu. Terus kemampuan mengatur keuangan dulu tuh nggak belajar. Jadi hidupnya tuh dari honor ke honor, dari paycheck ke paycheck. Tapi asuransi itu tapi gitu. tetap bayar kan selama Tetap bayar. setiap bulan. Sampai lahiran anak kedua, nggak punya uang, akhirnya asuransinya Oh, preminya nggak terbayarkan. akhirnya diambil saldonya, terus sakit, udah nggak ada asuransi lagi. Iya. Kalau boleh tahu bantuannya datang dari siapa aja? Dari teman-teman satu komunitas. Oh. Jadi kalau ada komunitas namanya Good Friends. Jadi di situ kami belajar jadi teman yang baik. Kan kadang-kadang orang pengen punya teman baik ya. Di situ kami belajar jadi teman baik supaya jadi akhirnya satu komunitas jadi teman baik. Ya kayak kita guys paguyuban pagi-pagi ambiar. Iya. Coba kalau sakitnya sekarang ini akan jadi good friends Anda. Ya. Iya dong. Ya kan kita ada paguyuban. Ya gue kan sebagai teman, Kak Karen Delano sakit, teman-teman gue pada sakit dari kecil ya sampai sekarang gue obati tetap gak sembuh-sembuh. Ada penyakit bawaan tuh ada. Ada, loh. Penyakit bawaan hipertensi itu bawaan loh dari turunan. Bener, diabetes. Katanya kayak diabetes, nah gula juga. Nah itu tapi hati-hati tuh, Kak Karen kan dikit-dikit ngantuk tuh diabetes. Gula kan? wah, Karen. Frans, begini, maksudnya selebriti kan kalau di mata masyarakat tuh uangnya banyak, hidupnya berkelimpahan, masyarakat, iya, kacamata berkecukupan. Ya. Tanpa mereka ketahui gitu ya strugglingnya kamu. Nah pada akhirnya ketika teman-teman memberikan bantuan, itu keluarga ngeliatnya gimana? Keluarga juga pasti memberikan bantuan. Cuman pada waktu itu prosedurnya memang memakan biaya yang cukup besar. Iya. Terus ya teman-teman mulai urunan gitu, terus ngasih. Terus cuman pada waktu itu saya orangnya paling nggak pernah cerita kalau misalnya lagi masalah, karena nggak mau nyusahin. Betul. Dan sempat nggak mau menerima bantuan dari temannya. Betul. Terus udah masuk tuh, padahal nggak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba mereka transfer sendiri. Terus sempat kayak nggak mau ambil pakai BPJS aja, terus uangnya dibalikin. Balikin. Sempat kamu balikin? Dibalikin. Terus jangan Mas, Iya. bagi-bagi kita aja. Iya tapi Balikin. Benar-benar. Tapi akhirnya aku sadar juga ternyata ada waktunya kita memberi, ada waktunya kita menerima. Di saat kita mengizinkan orang untuk membantu kita, Ya. itu juga kayak mengizinkan mereka untuk menuai di suatu ketika gitu. Di kemudian hari kayak orang arisan gitulah ya. Ya, Betul. itu kan bentuk kasih sayang dari orang yang menyayangi kita kan. Betul. Bentuk kepedulian ya. Peduli, Kita ya. sebagai makhluk sosial iya. pada akhirnya tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Yes. Ada orang-orang yang siap membantu dan ada orang-orang yang harus kita bantu. Kita nggak Betul. bisa satu.